Kita awali ini sore hari ini dengan informasi pertama. 4 korban longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total korban yang ditemukan kini menjadi 8 orang, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Empat korban longsor di Desa Semangat Gunung kembali ditemukan. Keempat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Total korban yang ditemukan kini menjadi 8 orang, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Sebelumnya sebanyak 10 warga dinyatakan hilang akibat tertimbun longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada hari Sabtu. Saat ini tim gabungan melanjutkan pencarian terhadap 2 korban lainnya yang merupakan seorang ibu yang tengah mengandung dan seorang bayi berusia 8 bulan. Pihak kepolisian mengungkap saat ini tim gabungan juga fokus membuka akses jalan agar warga desa bisa beraktivitas kembali dan proses pencarian korban berjalan lancar. Sesudah tadi saya sebutkan 2 lagi. Itu jalur jalan, jadi supaya akses kegiatan masyarakat bisa aktif seperti semula. Sebelumnya longsor terjadi di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Longsor terjadi akibat hujan lebat yang melanda wilayah tersebut. Dilaporkan 10 orang tertimbun material longsor, serta ratusan warga desa terisolir akibat jalan penghubung desa tertutup material longsor. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa terkait longsor yang menerjang Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kami telah terhubung dengan rekan Eka Hetriansyah di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Selamat sore Eka, bagaimana update pencarian longsor hingga sore ini, berapa jumlah korban? Baik, selamat sore Mbak. Saat ini pasca terjadinya longsor yang menghilangkan 10 orang warga, terakhir baru saja telah ditemukan lagi 1 orang lagi, jadi total 9 orang sudah ditemukan dan semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini tim gabungan masih mencari 1 orang korban lagi yang belum ditemukan gitu. Evakuasi korban ini, Eka. Eka? Baik, Mbak. Ya. Beginilah saat ini situasi di lokasi longsor tersebut. Para tim gabungan sedang berusaha melakukan evakuasi pencarian korban yang 1 lagi saat ini masih belum ditemukan. Terlihat juga banyak warga sekitar yang berkumpul untuk menonton, melihat langsung bagaimana proses evakuasi di lokasi longsor tersebut. Baik, Eka, terkait 9 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, apakah seluruh korban sudah diserahkan ke pihak keluarga? Baik, jadi seluruh korban yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sebelum diserahkan ke keluarganya, mereka semua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dibersihkan, lalu kemudian diserahkan ke keluarganya, begitu. Baik, Eka, terkait dengan 1 korban yang masih dalam pencarian, siapa identitasnya, Eka? Untuk korban yang tersisa 1 orang lagi merupakan warga sekitar yang seorang ibu rumah tangga yang kebetulan memang sedang hamil sekitar 8 bulan juga, gitu. Baik, untuk proses pencarian hari ini masih akan dilangsungkan hingga pukul berapa, Eka, di lokasi? Direncanakan pencarian tetap berlangsung hingga pukul 6 sore nanti, gitu, Mbak. Baik, terkait dengan korban lain yang dalam kondisi selamat, apakah sudah dibukakan posko pengungsian di sana, Eka?
Jadi untuk para korban saat ini sudah diperbolehkan untuk pulang, sementara untuk warga yang terdampak masih disarankan untuk mengungsi ke rumah-rumah kerabat terdekatnya saja, begitu Mas Nino. Baik, terima kasih Eka Hetriansyah atas laporannya langsung dari Desa Semangat Gunung di Sumatera Utara. Eka, selamat bertugas kembali, hati-hati dan jaga kesehatan. Selamat sore. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan yang sempat didakwa melakukan penganiayaan terhadap muridnya, yang didampingi juga dengan kuasa hukum Andri Darmawan. Selamat sore, Bu Supriyani. Pak Andri, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya ke Bu Supriyani terlebih dahulu. Bu Supriyani, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, Bu Supriyani. Ya, Ya, Bu Supriyani, bertepatan dengan momen Hari Guru ini juga Anda mendapatkan vonis bebas. Bagaimana perasaannya, Bu Supriyani? ya. Perasaannya hari ini sangat terharu, senang, bahagia, dan bertepatan dengan Hari Guru Nasional, ya saya bisa dituntut bebas dan dapat keadilan yang seadil-adilnya. Setelah ini langkah yang akan dilakukan seperti apa, Bu Supriyani? Apakah langsung akan mengajar? Ya, mungkin setelah ini saya langsung mengajar di sekolah di mana anak-anak sudah menunggu kedatangan saya dan dia sudah rindu untuk datang Baik, Bu. menemui. Iya, Bu Supriyani, ini kan kasus Anda juga menjadi perhatian publik. Selama ini ada dugaan kriminalisasi juga, Anda membantah melakukan pemukulan, sementara jaksa mengatakan sebaliknya. Sebetulnya kronologinya seperti apa, Bu Supriyani? Ya, kronologis kejadian awal itu waktu pertama dilaporkan itu hari Rabu tanggal 24 April, saya itu berada di kelas saya 1B dan sedangkan anak korban ada di kelas 1A dan di kelas 1A itu ada gurunya sendiri, Ibu Lili Tresna Dewi. Ada insiden pemukulan itu, Bu Supriyani? Tidak ada, karena saya tidak masuk sama sekali di kelas 1A. Baik, kenapa Anda awalnya dilaporkan atas dugaan memukul seorang siswa? Ya, saya dapat laporan itu dari penyidik Polsek Baito, Pak Jeffrey. Dia mengatakan bahwa ibu telah dilaporkan dengan orang tua korban atas nama Dalva. Dia melaporkan bahwa ada pemukulan di sekolah dan dia mengatakan katanya ibu guru mamanya Alfa yang memukul. Baik, dari awal perjalanan kasus ini Anda dinyatakan bersalah memukul seorang siswa hingga hari ini dinyatakan divonis bebas oleh Majelis Hakim. Bu Supriyani, ada yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Ya, untuk mungkin yang saya ingin sampaikan, kejadian itu benar-benar tidak ada dan saya berharap ke depannya mungkin tidak ada lagi kriminalisasi seperti yang saya alami seperti ini dan guru-guru seluruh Indonesia meminta agar tidak ada lagi kejadian yang seperti saat ini dan mereka lebih nyaman dan aman dalam mendidik anak-anak bangsa. Baik, ini kan ada dugaan kriminalisasi, Bu Supriyani. Dari pihak Anda ada keinginan untuk melaporkan balik? Ya, untuk kedepannya mungkin nanti ada pengacara yang bisa menyampaikan. Oke, baik. Pak Andri, ada keinginan untuk melaporkan balik setelah Bu Supriyani dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim? Iya, dengan putusan bebas hari ini tentunya karena ini belum inkrah ya, kita menunggu apakah ada upaya hukum dari jaksa misalnya untuk melakukan kasasi ya. Nah, kalau memang tidak ada kasasi nanti dari jaksa, tentunya kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang proses ini sementara berjalan kan misalnya ada proses etik ya, yang terkait dengan pemerasan dan permintaan sejumlah uang, ini kan sudah bergulir di Polda. Nah, itu kami ingin memastikan bagaimana hasil sidang etik itu. Kemudian juga terkait dengan masalah bagaimana kerugian yang Ibu Supriyani derita itu bisa direhabilitasi ya. Khususnya misalnya selama 8 bulan ini Ibu Supriyani tertekan, kemudian juga tidak bebas ya. Suaminya juga bahkan tidak bekerja lagi karena begitu. Jadi
Nanti kami akan memformulasikan itu setelah nanti kami 7 hari ke depan, setelah apakah perkara ini misalnya jaksa kasasi atau sudah menerima keputusan. Ya, Mas Andri, sejauh ini apakah ada permintaan maaf ataupun komunikasi antara Bu Supriyani dengan orang tua dari siswa yang melaporkan terkait dengan penganiayaan atau pemukulan ini? Sampai sejauh ini belum ada ya, belum ada komunikasi ya, karena dari pihak orang tua korban itu menganggap bahwa Ibu Supriyani benar melakukan pemukulan itu. Jadi tadi juga belum ada komunikasi sama sekali. Sampai hari ini divonis bebas juga tidak ada permohonan maaf, Pak Andri? Tidak ada. Baik, terkait dengan langkah tadi, apakah juga ini termasuk akan melaporkan balik kepada pihak yang melaporkan pertama kali? Ya, kami lagi periksa dulu ya. Tentunya bahwa kalau kita ingin melaporkan kan harus bukti-buktinya tentunya harus lengkap. Nah, ini kami belum mau berbicara ke sana dulu, kami menunggu 7 hari bagaimana langkah dari JPU, setelah itu baru kita akan membahas itu. Baik, Bu Supriyani, di Hari Guru ini Anda sebagai guru honorer, guru yang bukan pegawai tetap, adakah yang ingin Anda sampaikan untuk guru honorer se-Indonesia? Ya, mungkin untuk hari ini yang saya ingin sampaikan bertepatan dengan Hari Guru Nasional, dan saya akan sampaikan kepada teman-teman guru honorer, jangan takut apabila ada anak siswa didik yang melaporkan gurunya ke kepolisian, ya kita harus tetap tenang, semangat, dan pasti ada jalan keluarnya. Baik, semoga dengan adanya kasus yang menimpa Bu Supriyani ini juga menjadi pembelajaran dan tidak ada kasus serupa yang terulang lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu Supriyani dan Pak Andri Darmawan telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Total tersangka yang berhasil ditangkap berjumlah 24 orang dengan barang bukti yang diamankan senilai total 167 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Puluhan tersangka ini terbagi dalam sejumlah peran dalam keterlibatannya memelihara situs judi online. Sebanyak 9 pegawai dan 1 orang staf ahli Komdigi juga termasuk dalam tersangka yang diamankan. Staf ahli tersebut adalah Adi Kismanto yang sebelumnya disebut-sebut tidak lolos seleksi masuk ke Kementerian Komdigi. Saat konferensi pers, Adi juga dihadirkan bersama Zulkarnain Aprilianto dan Alwin Jabarti Kemas, serta pegawai Komdigi lainnya yang telah mengenakan rompi oranye. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Polda Metro Jaya juga melibatkan PPATK untuk memblokir ribuan rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka untuk membekukan aset yang terkait dengan praktek judi online. PPATK juga terus mendalami aliran dana dari rekening tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, oknum pegawai Komdigi tersangka mafia judi online berbagi peran dalam mengamankan situs judi online. Mereka berhasil meraup untung hingga ratusan miliar rupiah dari judi online. Kemudian dari pertemuan tersebut kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik website judi online tersebut
atas nama inisial A, B, dan DPO C. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan didapati keterlibatan pelaku lain, termasuk oknum dari internal Komdigi yang berperan untuk menjaga agar website tersebut tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdigi. Hasil pengembangan kasus tersebut, kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 22 orang tersangka lainnya dan menetapkan 3 orang sebagai DPO, sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Adapun peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi dalam beberapa klaster dengan rincian. 4 orang berperan sebagai bandar, pemilik atau pengelola website judi, inisial A, BN, HE, dan DPO C. 7 orang sebagai agen pencari website judi online, inisial B, BA, HF, BK, DPO CH, DPO F, dan DPO C. Tiga orang berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen, inisial A alias M, MN, dan DM. 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir, inisial AK dan AC. 9 orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari, mengcrawling website judi online dan melakukan pemblokiran, inisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, dan RD. 2 orang berperan dalam melakukan TPPU, inisial D dan E. 1 orang berperan merekrut dan mengkoordinir para tersangka, khususnya tersangka inisial A alias M, AK, dan AJ, sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi, inisial T. Dan pemirsa, Polda Metro Jaya menyita 26 mobil dan 3 unit sepeda motor dalam kasus mafia akses judi online Kementerian Komdigi. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah. Deretan mobil mewah dan sepeda motor disita oleh Polda Metro Jaya dalam kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Mayoritas mobil yang disita masuk ke dalam kategori mobil mewah. Di antara mobil yang disita terdapat mobil Mercedes-Benz Maybach S560 yang termahal di antara mobil yang disita. Nilai mobil tersebut ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lain dari tangan tersangka. Di antaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan, hingga ribuan nomor rekening milik tersangka, termasuk oknum pegawai Kementerian Komdigi. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, KPU Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit, namun tak menyurutkan semangat petugas mengirimkan surat suara. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan,
Akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh kan, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita rumuskan di awal di Kecamatan Sulamukai itu ada 3 desa, 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024. Rapat ini dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada Serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik pilkada ke seluruh daerah telah aman. H+ ke sini ya. Jadi udah bisa dimulai rapat plenonya tuh 29. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Sementara itu, pemirsa, Menko Polkam menggelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan pilkada di daerah rawan bencana. Menko Polkam menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kesiapan pencoblosan Pilkada Serentak pada hari Rabu mendatang. Rapat ini membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan logistik hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, KPK menunjukkan barang bukti amplop bergambar paslon Rohidin Meriani di Pilkada Bengkulu berkaitan dengan OTT Rohidin Mersyah. Dalam konferensi persnya, KPK menjelaskan terkait OTT yang melibatkan Gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah. KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah amplop bergambar Rohidin Meriani yang diduga ditujukan untuk serangan fajar saat Pilkada Bengkulu. Amplop tersebut berisi uang Rp50.000. Selain itu, tim KPK juga menemukan dan menyita uang sejumlah 7 miliar rupiah, terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, Singapura,
dari operasi tangkap tangan di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 lalu. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah. Uang-uang yang diduga hasil dari pemerasan dan penyuapan itu, bersama dengan amplop bergambar Rohidin Meryani, diduga untuk kepentingan pilkada dalam pencalonan kembali Rohidin sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring OTT KPK. Kericuan terjadi saat masa pendukung gubernur tersebut mencoba menghentikan mobil yang membawa Rohidin Mersyah ke bandara. Masa pendukung gubernur incumbent Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menghadang mobil polisi yang digunakan untuk membawa Rohidin Mersyah ke Bandara Fatmawati Bengkulu. Sebelumnya masa sempat berunjuk rasa di depan Mapolresta Bengkulu menuntut kejelasan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap gubernur dan sejumlah pejabat Bengkulu lainnya. Untuk keamanan, Rohidin Mersyah dipindahkan ke mobil inafis polisi menuju bandara. Petugas meminta massa menghormati proses penyelidikan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Seperti biasanya, kalau ada pengamanan, apakah itu pengamanan kejadian atau orang dan sebagainya, tentu diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah sama, KPK sama kepolisian dengan Polri itu sama. Kalau pemeriksaan ya pemeriksaan dulu, ya. Nanti press release atau. Pemirsa, warga dan pedagang pasar Ciroyom berunjuk rasa di perlintasan sebidang Ciroyom. Mereka menuntut pintu perlintasan dibuka kembali agar memudahkan mobilitas. Puluhan warga dan pedagang melakukan aksi unjuk rasa di perlintasan Ciroyom, Bandung, Jawa Barat. Mereka menuntut perlintasan Ciroyom dibuka kembali. Karena sejak perlintasan Ciroyom ditutup, para pedagang harus memutar jalan dengan menaiki flyover, sembari mendorong gerobak dagangannya. Sebagai bentuk protes, mereka membongkar paksa beton penutup perlintasan yang terpasang hingga membakar ban bekas. Aparat gabungan dan petugas keamanan dari Kereta Api Indonesia mengamankan lokasi aksi unjuk rasa. Dengan adanya penutupan ini, para instansi terkait tidak ada sama sekali koordinasi satu dengan pengurus pedagang yang ada di GPKA. Menurut manajemen KAI, pihaknya akan menampung aspirasi warga dan pedagang terkait keinginan pengoperasian kembali perlintasan Ciroyom. Terkait aksi demo masyarakat yang meminta pintu perlintasan ini dibuka, kami terima dan kami akan sampaikan ke pihak terkait, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah.
Sebelumnya perlintasan Ciroyom sudah 1 bulan ditutup sejak diresmikannya flyover Ciroyom pada 23 Oktober lalu. Flyover ini dibuat agar lalu lintas kendaraan tidak terganggu dengan perlintasan kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa berkomitmen mendukung target Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060, Pertamina mengadakan gelaran Eco Run Fest 2024 yang menghadirkan sejumlah UMKM dan workshop berkonsep ramah lingkungan untuk memberdayakan UMKM sekaligus mendukung penerapan program lingkungan berkelanjutan. Bertajuk Energizing the Change, Pertamina melalui event Pertamina Eco Run Fest 2024 menghadirkan 40 UMKM eksternal dan 13 UMKM binaan Pertamina dan workshop berkonsep ramah lingkungan di Istora Senayan pada Minggu 24 November 2024. Dengan konsep ini, Pertamina Eco Run Fest 2024 menggunakan material ramah lingkungan sekaligus mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan sehingga berdampak positif dan memberi manfaat terhadap lingkungan maupun masyarakat. Dari aspek sustainability, jadi kita bisa konfirmasi bahwa seluruh emisi yang dihasilkan dari event ini seharian penuh itu kita kompensasi melalui kredit karbon sehingga event ini adalah netral karbon atau nol emisi. Kemudian dari segi penyelenggaraan event kita konsepnya ramah lingkungan, artinya tidak ada botol plastik, kemudian makanan yang dijual pun makanan yang ramah lingkungan, kemudian alat makannya juga alat ramah lingkungan. Kemudian dari segi artisnya juga sebagai pemeran serta mereka juga ikut mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan di akun sosialnya, medianya masing-masing. Jadi dari aspek sustainability kita bisa klaim bahwa Pertamina Eco Run Fest ini merupakan event pertama di Indonesia, event lari pertama di Indonesia yang menerapkan netral karbon. Ya banyak sekali Mbak, terutama kita dibantu promo dengan pameran-pameran ini, terus ada juga fasilitas pelatihan, terus pengurusan sertifikasi halal, ya macam-macam Mbak. Pada gelaran ini juga dihadirkan booth Eco Workshop yang merupakan aktivitas kreatif menggunakan bahan baku daur ulang dan bahan-bahan alami untuk diolah menjadi produk menarik. Event ini tidak hanya diharapkan bisa meningkatkan UMKM dari segi penjualan, namun juga memberdayakan UMKM untuk menerapkan konsep lingkungan berkelanjutan di proses produksi dan penjualan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Rombongan Komisi 3 DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Sahroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Sahroni mendatangi Kapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk merapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar yang ditembak sesama polisi. Rapat dengar pendapat yang merupakan kunjungan kerja anggota DPR RI bidang penegakan hukum ini digelar secara tertutup. Kapolda dan jajaran, kita mau dengerin apa yang terjadi kemarin, ya kita mau rapat dulu. Poin-poinnya apa sih? Apa aja poinnya? Ya poinnya kemarin aja perkara terkait door-mendor aja. Ke lokasi nggak Bang? Nggak, nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menyatakan perbuatan tersangka AKP Dadang Iskandar yang membunuh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar harus ditindak hingga tuntas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional mendatangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal penyidikan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI dipimpin Ketua Harian Irjen Purnawirawan Arief Wicaksono
menyambangi Polda Sumatera Barat untuk mengawal kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor oleh koleganya AKP Dadang Iskandar. Kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar untuk mendalami fakta dan kronologi dari kasus polisi tembak polisi. Kompolnas juga menemui langsung tersangka AKP Dadang Iskandar yang berada dalam kondisi sehat meski sempat tak mau makan. Yang pertama, kondisi tersangka sudah ada membaik. Itu penting. Kenapa? Supaya dia bisa memberikan secara pas, ya kan? Nah, saya tadi sudah mengatakan kepada Pak Kapolda, saya sudah dikaitkan, jadi saya hanya mengingat, karena saya tidak akan masuk ke dalam substansi daripada penyidikan. Karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Selain mendatangi Polda Sumbar, Kompolnas juga akan mendatangi TKP penembakan di Polres Solok Selatan untuk investigasi lebih mendalam. Kompolnas berkomitmen untuk memastikan proses hukum dari kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satgasnya juga sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil, korban penembakan oleh Kabaks Ops Polres Solok Selatan dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Makassar. Pemakaman secara dinas kepolisian diwarnai isak tangis keluarga. Jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Sebelumnya pangkat Rianto Ulil dinaikkan 1 tingkat menjadi Komisaris Polisi Anumerta atau Kompol. Dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Proses pemakaman dilakukan secara kedinasan anggota Polri. Pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, serta rekan kerja almarhum di Kepolisian RI.
Anggota kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia secara tragis saat sedang berdinas. Yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang ibu yang tiba di akhir yang kalian sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan yang baik. Ayo apa kamu? Sebelumnya Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansor di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di bagian kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Sementara pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di wilayah Solok Selatan yang dibekingi pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengiriman logistik pilkada di sejumlah daerah terus dikebut jelang pencoblosan pilkada serentak 27 November mendatang. Di Kabupaten Sampang Madura, pengiriman logistik ke Desa Mandangin dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT. Hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang Madura menyewa satu perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan 92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu kan? Ya, sewa. Sewa kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar apel gabungan Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada 2024 di lapangan Silang Monas pagi tadi. Apel gabungan ini sebagai komitmen kesiapan TNI dan Polri dalam mengawal pesta demokrasi. Ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gabungan Operasi Mantap Praja Jaya 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Apel dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Sebanyak lebih dari 88.000 personel gabungan dari TNI Polri dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas dikerahkan
dalam operasi Mantap Prajajaya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Para personil ini akan disebar ke lebih dari 31.000 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Momen apel ini menjadi simbol kesiapan total seluruh pihak dalam menyukseskan pesta demokrasi di Jakarta Raya. Adalah bagaimana kita menjamin keamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penguatan sinergi antara jajaran TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengawasan yang transparan dan adil, dan pastinya juga adalah bagaimana kita bersama mendorong partisipasi aktif masyarakat. Siapapun yang terpilih nanti, itu adalah sebuah proses demokrasi yang harus kita terima. Dan mudah-mudahan, ya berharap mau 1 putaran atau 2 putaran itu kita serahkan kepada masyarakat yang punya hak suara. Yang jelas kita semua, aparat, ya, pemerintah dan aparat sama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan kondusif. Operasi Mantap Prajajaya digelar selama 140 hari. Puluhan ribu personil yang terlibat akan siaga mengantisipasi potensi kerawanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.